Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul games kali ini adalah teka-teki cintamu ya, atau cintanya. Nanti kita lihat bagaimana energinya sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, bintang Gemini. Gemini, teka-teki cintamu. Gemini. Gemini, ada sesuatu yang ingin dia tanyakan dan harus kamu jawab, ataukah bagaimana yang selama ini mungkin kamu juga merasa bahwa kok begini-begini aja hidupku ya. Ataupun kok dia diam ya, apa yang ingin dia jawab atau apa pertanyaanmu, nanti kita lihat ya. Bau. Di sini ada beberapa pasanganmu yang agak sedikit membuatmu tidak nyaman. Betul tidak, Gemini? Terkadang kayak macam bertopeng, memalsukan semuanya. Ya, dirinya palsu, dirinya nipu, tukang bohong. Ya, di depan-depan manis tapi di belakang busuk. Dia bermain api, menyakitimu, bahkan seolah-olah kamu itu gak ada artinya buat dirinya. Dimana dia merasa bahwa kamu sosok yang romantis, sosok yang harus dibahagiakan, tetapi malah dia menyanyiakan kamu. Padahal dia tahu kamu baik, tapi seakan-akan aduh kamu terlalu baik, gak ada tantangannya. Saya mau yang ada tantangan. Sehingga akhirnya kamu sedih, dia mencampakkanmu. Ada kesedihan yang mendalam di sini. Entah dirimu, entah dirinya, kamu bisa menyesuaikan ya. Energinya bisa terbolak-terbalik. Kalaupun terjadi padamu juga ini energimu, kalau tidak berarti energi dari pasanganmu, ataupun kalau tidak terjadi sama sekali, berarti energi dari orang lain, Gemini yang lainnya. Karena saya terkoneksi dengan energi general, energi banyak Gemini, jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Jadi seperti itu, dia inginkan sosok yang lebih romantis. Dia tahu kamu romantis, tapi kayak kurang greget gitu. Dia mencari yang penuh tantangan. Dia nggak mau, ibaratkan kalau sudah dapat ya sudah. Dia mencari lagi orang yang mau dia dapatkan. Seakan-akan dia tuh nggak pernah puas pada satu orang. Sehingga akhirnya kamu di sini merana. Ada penyesalan. Kenapa ya saya bisa bodoh? Kenapa saya dibikin begitu ya? Kenapa ya saya masih bisa memberikan dia pemaafan? Kenapa, dan kenapa? Itu pertanyaanmu. Karena kamu tidak tegas pada diri sendiri. Ya, yang mana mau dibodoh-bodohi. Karena iming-iming cinta, iming-iming kesetiaan, iming-iming dinikahi, boro-boro dinikahi. Dia aja belum siap. Tapi untuk supaya kamu gak ribut, supaya gak ini, gak itu, ya sudah dia ikuti aja apa maumu, selama apa yang dia inginkan bisa tercapai. Pada saat dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan ya, contohnya pinjam duit ya, dia kan baik-baikin kamu ataupun yang lainnya. Selama itu bisa dia dapatkan ya sudah, santai aja. Kamu mau ini itu ya terserah. Tetapi kalau kamu membantah ya sudah, dia pergi tanpa melihat dari sisi pengorbananmu. Jadi orang ini agak sedikit toksik dalam hubungan.
yang mana hanya mau menang sendiri, tidak melihat dari sisi dirimu. Dan ya, saya lihat di sini ada hubungan triparti juga. Dia lebih merelakan meninggalkanmu untuk orang lain, yang tadi saya bilang lebih menantang. Ataupun mungkin kondisinya ya dia lebih mendengar suara orang, ya. Ah, jangan dia, jangan ini. Oh, ini masa lalunya gini, masa lalunya gitu. Wah, dia pernah gini, dia pernah gitu. Jadi masih mengikuti kata orang dibandingkan ikuti kata hatinya. Karena saya lihat di sini ada yang manja, ataupun mungkin jati dirinya belum bisa menentukan jati diri. Dia sosok yang agak sedikit egois, sosok yang tidak bisa mengontrol emosinya juga, baik dalam perkataan atau ucapannya. Ya sama ya, tindakan maksudnya. Jadi dia sudah berpikir kasar, pikirannya aja sudah negatif terhadapmu, belum lagi dia berucap kasar terhadapmu, apalagi ada tindakan kasar. Ya. Jadi akhirnya yang merana siapa? Kamu. Kenapa? Karena kamu udah tahu dia tidak baik, tapi karena aduh nanti saya begini, nanti saya begitu, apa kata orang, apa kata ini, tetap kamu memberikan pemaafan untuknya. Setelah itu dia ulang lagi, ataupun malah dia mencampakkanmu seakan-akan kamu itu nggak ada harga dirinya, kamu tuh biasa aja, nggak penting buat saya. Kenapa? Karena kamu terlalu murahan menurutnya. Yang mana pada saat dia sudah pergi bersama yang lain, baru dia sadar bahwa kamu yang terbaik dari yang terbaik. Tetapi pada saat dia kembali lagi ke kamu, dia masih pikir apakah kamu masih mau menerima saya atau tidak. Tapi ada juga beberapa yang dia kembali, kamu terima juga, dan akhirnya berulang lagi begitu. Sudah dimaafkan, dia ulang lagi kesalahan yang sama. Besok lagi dimaafkan, dia datang lagi, kamu maafkan lagi. Ibaratkan ya sudah, kamu pasrah gitu. Padahal sebenarnya kamu juga harus sayang pada dirimu, jiwamu. Harus bisa lebih mencintai, menyayangi diri. Kalau dia datang baru dia hanya untuk menyakitimu, apakah kamu mencintai dirimu? Tidak. Kasihan dirimu yang terluka. Dia hanya datang untuk bersenang-senang, hanya datang karena kesepian. Ya. Pada saat dia sudah mendapatkan apa yang dia mau, ya sudah dia pergi meninggalkanmu. Atau bahkan mencari orang yang lebih dan lebih, yang bisa memberikan yang lebih menurutnya. Jadi seperti gitu. Ada pula saya lihat di sini berjuang sendiri, tidak dinafkahi. Ya. Ada mungkin juga yang sudah cerai, atau ya mungkin hubungan digantung. Seakan-akan sudah cerai tapi belum cerai secara resmi negara ya. Ya sudah, kayak macam ya udah pasrah aja, dia menafkahi tidak nafkahi ya udah. Tapi ada juga beberapa yang sudah cerai secara resmi. Cuman itu tadi masih ada modus datang kepada kamu karena mau pinjam duit atau yang lainnya, dengan alasan ya mungkin silaturahmi demi anak. Padahal sebenarnya masih ada yang mau ngajak-ngajak hubungan intim dan macam-macam, ataupun ya pinjam duit tadi. Gak usah terlalu mau tanggapi orang lain. Dia mau bicara ini, bicara itu, selama mereka sukses dan tidaknya hidupmu, bahagia dan tidaknya hidupmu adalah dirimu. Saya di sini energi kepasrahan ya. Udah capek, udah lelah dengan drama. Ya. Jadi udah pasrah. Apa yang mau terjadi ya terjadi saja, tanpa terlalu berharap. Ini entah dirimu, entah dirinya ya, kamu bisa menyesuaikan. Karena mau berharap siapa sebenarnya? Dan memang benar, saya kan sudah bilang berkali-kali, orang itu tidak akan bisa melihat kamu tuh bahagia selain dirimu, karena mereka mencari kebahagiaan untuk mereka juga sendiri. Jadi gak usah terlalu dengar kata orang. Selama kamu bahagia, ya sudah, bahagiakan dirimu. Gak usah dengar kata orang. Orang mau bahagia tidak ya terserah. Orang bahagia kadang-kadang dicibir, tidak bahagia juga dicibir ya. Selalu kita salah kalau di mata orang. Kenapa? Karena orang tidak mau melihat kita bahagia, sukses dan lain-lain. Kenapa? Karena dia mau dirinya. Jadi kita gak usah peduli ke orang lain, peduli aja pada diri kita. Mereka gak peduli kamu kok. Ngapain kamu peduli mereka? Tunjukkan bahwa dirimu baik dengan prestasi, ya, bukan dengan kontroversi ya. Jadi seperti gitu.
Tunjukkan yang terbaik untuk dirimu. Begitu juga orang-orang yang hanya datang menyakitimu, ya kamu harus bisa lebih tegas pada dirimu. Jangan loyo. Jangan barusan dirayu langsung luluh. Ini kan dirayu langsung luluh, minta maaf langsung luluh. Padahal kamu ditipu. Apalagi bicara, wah harus saling memaafkan. Tuhan itu sudah bawa agama. Hey, waktu dia menyakitimu bawa agama tidak? Ini kadang-kadang manusia-manusia toksik juga ini kadang-kadang mengkamuflase itu karena agama. Modus. Ya, pada saat dia berbuat dia ada agama tidak? Dia ingat Tuhan tidak? Iya kan? Pada saat datang pengampunan aja atau butuhnya aja baru datang ingat Tuhan. Ya. Tapi pada saat dia senang, pada saat dia melakukan kesalahan ataupun mencampakkanmu, dia ingat Tuhan. Ada kasihnya tidak? Dia gak mempunyai kasih padamu pada saat kamu susah. Tapi pada saat dia susah, dia menuntut kasih darimu. Makanya jangan dibodoh-bodohi. Harus realistis. Semesta Tuhan itu memberikan kita itu akal pikiran. Kita beriman, tapi harus berhikmat. Ya. Kalau kamu nggak berhikmat, ya hidupmu akan susah terus. Imanmu terguncang antara iya dan tidak. Makanya seperti teka-teki, bingung cari jawabannya bagaimana nih. Hidup penuh dengan drama, benar kan? Kita masih mau mencari jawabannya. Kapan Tuhan kamu kabulkan doaku? Kapan Tuhan? Padahal sebenarnya doamu itu sudah dijawab semesta. Cuman kadang-kadang kamu terlalu berfokus pada pikiran kolot. Artinya semesta memberikan kamu akar pikiran kan. Jadi pakai. Kalau memang dia sudah tidak pantas, ngapain kamu mau dekat-dekat dia atau malah memberikan kesempatan. Ini ada beberapa yang memberikan kesempatan ataupun masih berharap orang itu datang dalam hidupmu. Padahal dia saja udah nggak terlalu respect terhadapmu. Ya. Walaupun mungkin di awal dia memberikan harapan. Tetapi kalau endingnya hanya menyia-nyiakan, ngapain diperjuangkan? Harus move on. Ingat, yang bisa membahagiakan dirimu adalah dirimu sendiri. Yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu sendiri. Bukan dia. Bukan orang yang kamu tunggu itu. Gak bakalan. Dia aja hidupnya susah. Jadi move on. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan yang kamu jawab, lontarkan kepada semesta, kepada Tuhan, ya kamu jawab sendiri, hatimu. Apakah apa yang kamu lakukan, langkah yang kamu lakukan sesuai dengan isi hatimu atau tidak? Selama dirimu, hatimu berguncang, berarti ada yang salah, harus dirubah. Selama kamu tidak rubah, ya sudah. Hidupmu akan begitu-begitu saja dan jauh lebih terpuruk. Kenapa? Karena kamu ibaratkan ya melawan takdir. Semesta mau begini, tapi kamu bikinnya begitu. Ya sudah, hidupmu jadi terguncang. Bukan berarti saya bilang tidak boleh dengar kata orang ataupun keluar dari norma-norma agama, norma-norma ini, tidak. Tapi saya bicara tentang mental. Kita terlepas dari agama, terlepas dari apapun. Agama juga mengajarkan yang baik kok. Tadi saya bilang, beriman, tapi juga berhikmat. Ya. Terkadang kita terkoneksi itu dengan aturan manusia. Bukan aturan semesta, bukan aturan Tuhan. Ya. Kita lebih ke aturan manusia yang dibuat oleh manusia. Bukan berarti saya harus menentang, tidak. Ini kembali kepada dirimu. Kalau memang saya salah, ya sudah. Ikuti kata hatimu, oh Kak Ica salah. Tetapi kalau kamu bilang, oh Kak Ica benar, berarti benahi dirimu. Saya di sini cuman ibaratkan menyampaikan semesta apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Berarti ada hidupmu yang harus dibenahi. Kalau salah, kalau hatimu lagi galau, hatimu lagi hancur, hatimu lagi nggak tenang, nggak tidurnya, hidup tuh dua aja. Ya, selama kamu makan enak dan tidur nyenyak, hidupmu bagus. Selama hidupmu kamu nggak makan tidak rasa nikmat, ya, dan tidurmu juga tidak pulas, berarti ada sesuatu yang mengganjal hatimu. Semua di hati, di jiwa. Selebihnya pikiran dan lain-lain tuh mengikuti. Kuncinya di mana? Di jiwa, di hatimu. Coba
Ada tidak pernah kamu kalau di rumah itu udah berantem dengan pasangan, udah pacar atau siapa ya, tiba-tiba ke kantor pasti aduh lesu saja ya, belum lagi dimarahin, diocehin, belum lagi mungkin barang kelupaan, belum lagi ban kempes, belum lagi ini, belum lagi dapat marah, pasti mumet, stres. Tapi coba kalau kamu happy, semua yang mungkin orang ribut-ribut marah-marah, kamu lagi tertawa, ih kenapa ya dia marah-marah, ih stres ya orang nih, ya itu karena kamu lagi happy, ya kan? Kamu tidak terlalu tersinggung. Macam contoh bosmu marah nih, kamu lagi happy, bosmu marah, ih kenapa sih dia marah-marah, ih kenapa bawa marah saya, bukan saya yang salah kok. Kamu bisa berargumen karena kamu tahu bahwa kamu tidak salah dan kamu energinya lagi positif. Ataupun mungkin kamu bercanda, ih dia stres ya, kok marah-marah sendiri ya, ih gila nih, bikin pusing aja. Nah gitu, karena apa? Jiwamu, hatimu lagi senang, akhirnya hidupmu lebih nyaman, kamu happy, kerjaan beres, duit ada. Tapi kalau hatimu gak senang, gak nyaman, ya dibenahi. Apa? Semesta memberikan kamu akal pikiran kan, ya pikir, dan kamu tahu jawabannya, cuman terkadang kamu itu takut untuk melakukannya. Nah itu salahmu sendiri, kenapa tidak tegas pada dirimu. Ini kembali lagi kepada prinsip. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu, dengan orang-orang yang tadi saya bilang ya, itu kan datang hanya untuk memanfaatkanmu. Kamu harus tegas pada dirimu supaya mereka jangan datang lagi untuk memanfaatkanmu. Dengan cara apa? Dengan caramu. Kalau bilang cara banyak, tapi yang sesuai dengan caramu, passionmu, yaitu entah kamu tutup hubungan atau langsung semprot aja satu kali. Kamu gak usah datang-datang ya. Saya lihat sini kan kamu malu, dibilang kasar, dibilang ini, dibilang itu. No, dia datang mengasarimu kok. Ngapain? Bukan berarti saya bilang kamu di sini permusuhan ya, tidak. No, saya memang di sini bilang itu untuk dirimu. Batasi orang-orang toksik yang masuk dalam hidupmu supaya jiwamu tenang. Entah apapun caranya, ya itu urusanmu. Cuman di sini saya tuntut bahwa kamu harus tegas. Kasihan jiwamu, kasihan dirimu yang hanya selalu dimanfaatkan, yang hanya selalu disakiti oleh orang-orang yang hanya datang untuk persinggahan. Ya, hanya teka-teki yang harus kamu jawab. Ya, teka-teki ini kan ibaratkan kamu sudah tahu ada kisi-kisinya, tinggal kamu jawab. Kamu sudah tahu bahwa ini orang ini tidak baik, berarti kamu harus ambil keputusan apa. Nah ini kan, tapi kamu udah tahu jawabannya, tapi aduh masih bingung, masih ragu. Di tengahnya ini macam contoh ya, di tengahnya huruf T. Oh, jawaban ini atau jawaban itu ya, jawaban ini, jawaban itu ya. Karena harus sinkron, lurus dan vertikal dan horizontal lagi. Jadi harus bisa tegas dalam mengambil keputusan supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kembali kepada keputusanmu lagi ya. Oke, semoga resonate. Oke, untuk zodiak kamu terkoneksi di sini dengan Sagittarius, Capricorn, Pisces, Libra, Cancer, Gemini, Taurus, Aries, Libra, dan Scorpio. Dari inisial ada huruf M, P, J, H, L, T, Y, R, B, Q, S, D, H, L, J, W, R, U, M, dan D ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.